Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Firdausia dengan NIM 220509740057 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan untuk memenuhi tugas jaringan komputer. Pengertian: infrastruktur jaringan adalah rangkaian komponen fisik dan perangkat lunak yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer dan memfasilitasi komunikasi data antar mereka. Infrastruktur jaringan mencakup berbagai komponen yang bekerja sama untuk memastikan pengiriman data yang efisien dan aman. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung bersama untuk tujuan berbagi data. Ini adalah infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat elektronik lainnya agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Jaringan komputer dapat berukuran kecil seperti jaringan lokal atau Local Area Network (LAN) dalam sebuah kantor atau berukuran besar seperti jaringan wilayah luas atau Wide Area Network yang menghubungkan lokasi yang berjauhan secara geografis. Jaringan terdistribusi: sistem yang terdiri atas jumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Selanjutnya, jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengisi sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN. Pada saat kita saling menghubungkan komputer atau perangkat lain seperti handphone, keyboard, mouse, headset, wireless, kamera, dan peralatan lain yang jaraknya cukup dekat, yaitu 4-6 meter, maka kita telah membentuk suatu personal area network. Yang kedua ada LAN. LAN atau yang biasa disebut Local Area Network menghubungkan antara komputer dalam satu wilayah kecil atau lokasi tertentu agar dapat terhubung antar komputer dan perangkat dalam sebuah jaringan seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, dan sekolah. Nah, yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini berkisar antara 10 hingga 50 km. Selanjutnya ada WAN. WAN atau Wide Area Network merupakan cakupan jaringan terluas pada skala global atau yang biasa dikenal dengan nama Internet. Selanjutnya, komponen infrastruktur jaringan. Topologi jaringan. Topologi jaringan menggambarkan bagaimana perangkat dalam jaringan saling terhubung dan berkomunikasi. Berikut adalah beberapa contoh topologi jaringan yang umum digunakan. Yang pertama, ada topologi bintang. Setiap perangkat terhubung langsung ke satu titik pusat, seperti switch atau router. Yang kedua ada topologi bus. Topologi bus adalah semua perangkat yang terhubung ke kabel tunggal yang membentang melalui seluruh jaringan. Yang ketiga
atau topologi cincin atau yang bisa disebut topologi ring, yaitu setiap perangkat terhubung ke perangkat di sebelahnya, membentuk cincin tertutup. Yang keempat, ada topologi mesh, yaitu setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lain dalam jaringan. Yang kelima, ada topologi pohon. Perangkat terhubung dalam struktur hierarkis seperti pohon, dengan satu perangkat pusat yang menghubungkan cabang-cabang lainnya. Dan yang terakhir, ada topologi hibrida. Topologi ini merupakan kombinasi dari dua atau lebih topologi yang berbeda. Selanjutnya, protokol jaringan. Keamanan jaringan merupakan sangat penting untuk melindungi data sensitif dan mencegah serangan yang merusak. Beberapa langkah yang perlu diambil untuk melindungi jaringan termasuk 1. Menggunakan firewall yang kuat untuk memblokir akses yang tidak sah ke jaringan. Yang kedua, mengenkripsi data yang dikirim melalui jaringan untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang ketiga, menggunakan metode autentikasi yang kuat seperti penggunaan kata sandi yang kompleks atau penggunaan teknologi biometrik. Dan yang terakhir, memperbarui perangkat dan perangkat lunak jaringan secara teratur untuk mengatasi kerentanan keamanan yang baru ditemukan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.